Namo masabbu majuta atau umat sorry monri, tapi saya bisa mengenali umat saya. Kenapa? Karena ada tandanya. Gurran muhajjalina min asaril wudu min asaris sujud, itu yang membuktikan bahwa ini umat saya. Innallaha sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sininna fapojir ya pojangi ri Allah taala, sabab pamasena Allah taala tomat depu-depungeng di tempat ini acara buka puasa bersama. Tapi sebelumnya kita isi dengan ceramah atau majelis ilmu, acara yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Apalagi kita laksanakan di waktu yang sangat mulia, di akhir hari Jumat di bulan Ramadan, menunggu berbuka puasa. Ini adalah tempat yang istimewa, bahkan dianggap tempat-tempat yang mustajab doa kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan yang telah mewakafkan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarindre agama nafung Allah ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toma lebihkan ke hadir pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ciri-ciri penghuni surga yang bisa kita lihat di dunia ini. Jadi di dunia itu sebenarnya melihat seseorang, kita bisa melihat bahwa ada ciri-ciri dia penghuni sorga. Jadi ada beberapa ciri nana rampian reguruta. Yang pertama itu wajhun malihun, wajah yang senantiasa berseri-seri, wajah yang selalu menunjukkan keramahan, wajah yang penuh dengan persahabatan. Jadi raut muka dan wajahnya seseorang sebenarnya itu diantara ciri tanda dia penghuni sorga. Engkau itu bercahaya di wajahnya. Mungkin saja dia tahu mabolong, tidak bagus mukanya, tidak bagus wajahnya, dia cantik, dia magerta, tapi dari cahaya wajahnya itu terpancar bahwa ini ciri penghuni sorga. Jadi itu wajhun malihun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya surana fong Allah taala, bagaimana bisa matu umat musri monri, kan kamu tidak pernah ketemu, kalau para sahabat itu bisa ketemunya berarti tarufa, tapi umatmu sampai akhir zaman, bagaimana kamu bisa membedakan di hari kemudian? Nabi mengatakan, kalau engkau safimu, engkau untamu bolo maneng bulunna, tapi engkau di unta mafute ulunna manasa gamiseng, maka dia manasa mapakutoro makku mato sorry monrin na fong Allah taala. Namo masabbu majuta atau umat sorry monri, tapi saya bisa mengenali umat saya. Kenapa? Karena ada tandanya.
gurran muhajjalina min asaril wudu min asaris sujud, itu yang membuktikan bahwa ini umat saya. Ada cahaya dari bekas wudunya, ada cahaya di wajahnya karena bekas sujudnya. Itu yang membedakan nanti di hari kemudian. Tapi cahaya itu pancarannya sudah ada di dunia. Ketika orang berada di dunia, wajahnya yang selalu berseri-seri, wajahnya yang penuh dengan persahabatan, wajahnya yang penuh dengan perdamaian, sejuk dipandang, itu bagian cirinya ahlu surga. Itu bagian cirinya ahlu surga. Makanya itu Nabi SAW selalu berusaha menjaga wajahnya, sehingga raut mukanya Nabi tidak pernah menyinggung orang. Sininna tau furesi runtuk Nabi ta maka damanang ati nailalang nulai yakna tau kamina nafaka lebih Nabi ta. Perasaannya orang begitu dia menghadapi orang lain. Selalu orang yang pernah bertatap wajah bertemu dengan Nabi, dia mengatakan, mungkin sayalah orang yang paling dihormati oleh Nabi. Ada kisahnya itu, itiwirangi anggur Nabi ta tudang isi bahasa habai, engkau tahu kiringangi hadiah, bawakan hadiah anggur. Ya waktu Nabi tanah pacapu manang iro anggure dega nasisa. Maka dia sahabat heran. Biasanya Nabi takong kagagana malam mak beri, sedangkan ada nerita naliki mana kana pacapu dega gana bagi nge. Laba ya roti tiwi hadiah makutan ni sahabat ya Rasulullah. Magi dia tatawang anggure. Maka dia Nabi tak si tonga-tongan nasi di milawanre onangi nampaloka bagi ngaku. Tapi urasa-rasa ro anggure waktu nau coba macuk kalada. Makanya upacapu sisengi apa yakko bagi ngako kaman angka macuk katapana dia mulai tahangi ko cukana tapamu, tersinggunglah orang yang bawa hadiah. Yakko yak pacapu Mario Tony Venedina makanya pujilat Rasulullah Allah Ta'ala de tona gaga tersinggung perasaannya. Makanya pacapu Nabi ta bayangkan anu macukana tahangi cukana tapana demi menghormati orang yang memberikan hadiah. Itu akhlak yang luar biasa. Kadang-kadang kita anggap sepele, wajah kita tidak pernah terjaga, maka damaga muaro tapaku menghadapi orang. Makanya itu dalam Al-Quran, wala tusair haddaka linnas, jangan palingkan mukamu kepada manusia. Tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan salah satu maknanya itu menghadapi manusia dengan wajah yang cerah. Ya, jangan sampai wajahmu membuat orang tersinggung. Jangan sampai wajahmu menyebabkan orang merasa terhina, merasa direndahkan. Itu yang disampaikan. Jangan memalingkan mukamu kepada manusia dengan sombong. Toma lebihkan ke hadir, maka dengan sifat seperti itu akan terpancarlah wajah-wajah penghuni surga pada diri kita. Toma lebihkan ke hadir itu yang pertama, cirinya penghuni surga, wajahnya itu selalu berseri-seri, menampakkan perdamaian, menampakkan persahabatan dan sebagainya. Makanya itu Nabi takoki makun raye khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaiha saratka. Sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya wanita, perempuan idza nazarta ilaiha saratka yakumutangai saufa pinadimu. Tanya to cantik nah. Ternyata mana kesina tapana, tapi yang kami tokui tanga itu lisau fapina dingi. Afa yaku tulima caimi, mata musuh mi, tulima dakwah temak bismillah. Maka lo menyama papina dingi kui tanga. Makanya bukan persoalan cantiknya itu, tapi persoalan bagaimana menampakkan berwajah yang baik kepada suaminya. Jadi itu yang pertama, cirinya penghuni surga yang bisa diamati di dunia ini, wajahnya selalu berseri-seri, itu bercahaya. Yang kedua, lisanun salihun, ucapannya selalu baik-baik. Itu cirinya penghuni surga. Dia mampu menjaga lisannya. Jadi kau nggak tahu sembara lo nafau. Itu ciri-ciri. Penghuni surga itu pasti terkontrol ucapannya. Jangankan di saat dia senang, di saat dia marah pun mampu mengontrol ucapannya. Makanya itu ucapan itu sangat penting kita jaga. Maka dia fangulut ta'ali bin Abi Talib, al-lisan misanul insan, yaitu dilewe timbangan natawe. Kalau kita timbang itu we tai lilana ya kong katau selalu ucapannya yang baik-baik,
lisannya yang penuh dengan ucapan-ucapan yang mulia, ucapan yang mengandung nasihat, ucapan yang penuh dengan doa, ucapan yang penuh dengan saling mengingatkan, maka itu tandanya dia orang mulia. Ucapan-ucapannya selalu mulia. Mawarak metode muna puada werekada maja, itu menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang mulia. Tapi ya kalau sebaliknya, engkau tahu sembara melok nafau, tidak terkontrol, matuna majak nafau manang, itu menunjukkan dirinya. Yang mengatakan itu Ali bin Abi Thalib. Jadi lebihkan ke hadir ya koloki mitai maga modele na tanra-tanranna lisa surugai kolino tatanga-tanga i temuna tatanga-tanga i dilana, bagaimana ucapan-ucapannya. Makanya itu kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Tadi siang saya menyampaikan Nabi tawatun ya kadai-kadai, maka dia Aisyah balik-balik cedek surah Allah Ta'ala, masa sembarang nafas daki dek muna kata mati. Maka Nabi tayetu tahu nafas suto yang keri sesena. Ya aku ya nadeje gagal majak riseseku, makanya sangat sulit untuk membalas ucapan-ucapan yang tidak baik itu. Apona Nabi sallallahu alaihi wasallam pangulutta Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Anak-anak pangulutta Ali si bawa Fatimah. Apo langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yero Hasan ketika bapaknya terbunuh, pangulutta Ali bin Abi Thalib terbunuh, sebenarnya dia yang dibaiat menggantikan ayahnya sebagai khalifah. Ya, dia dibaiat oleh kaum muslimin menggantikan bapaknya sebagai khalifah. Tapi karena Muawiyah pada waktu itu juga menyusung kekuatan ingin menggulingkan Hasan demi menjaga perdamaian permusuhan antara kaum muslimin, saling membunuh pada mati seleng, syuno pada seleng, maka Hasan rela meletakkan jabatannya dengan ikhlas demi menjaga ini tadi, jangan sampai terjadi pertumpahan darah pada idik mato seleng. Bayangkan itu, tidak mementingkan dirinya sendiri, padahal kekuatannya juga besar. Itu neri sama kadafigi kalah, tapi dia rela meletakkan jabatannya dengan ikhlas karena dia takut terjadi perang saudara pada di mato saleng. Itu pangulutta Hasan. Tapi waktu meletakkan jabatan, Muawiyah yang naik sebagai penguasa, bahkan dia sebarkan di daerah-daerah, naikkan di mimbar-mimbar Jumat, menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib. Di mimbar Jumat disampaikan itu. Kenapa? Supaya orang tidak mencintai lagi Ali, pendukung-pendukungnya itu bisa ikale, karena itu demi politik. Bahkan Hasan biasa tudam matoi maring kali ngakatoba, dijelek-jelekkan bapaknya, tidak pernah marah, tidak pernah marah. Bayangkan kuambok tak sakarufai padangi inkai maka tok bete nampang kaki tudang, tidak marah. Dia mampu menguasai emosinya, dia mampu menguasai dirinya, karena dia tidak mau menyebabkan terjadi gejolak pada waktu itu. Bahkan gubernur pada waktu itu, gubernurnya di Hijaz, pernah mengirim utusan kepada pangulutta Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Utusan itu langsung kepada Hasan mengatakan, kamu dan bapakmu, ini penyampaian dari gubernur, sampaikan kepada Hasan bahwa kamu dan bapakmu saya hanya anggap sebagai keledai yang tidak berguna. Langsung pada kiolona ijoke kibolana nampak utusan gubernur ini menyampaikan kepada Hasan, kamu dan bapakmu saya anggap hanya sebagai keledai yang tidak berguna. Apa jawabannya Hasan pada waktu itu? Jawabannya pangulutta Hasan pada waktu dia mengatakan, saya tidak akan menjawab de ubali wietu werekade, de ubali itu werekade. Lesuko padangi gubernur, saya tidak memberikan jawaban terhadap ucapannya. Kenapa? Karena saya tahu setiap yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ako tongang inafuade wetu makia palangi turisesena fungana taala, tapi kuanu salah nafawe maka dia siap bertanggung jawab risesena fungana taala. Cukup ni alena bertanggung jawab aja na ya ubali werikarana, sampaikan kepada dia. Itulah yang menunjukkan akhlak yang sangat mulia atau melebihkan ke hadir. Dia mampu menguasai ucapannya di saat dia marah. Itu ciri penghuni sorga. Nasengan riguruta lisanon salihun, ucapan-ucapannya selalu yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, qalbun naqiyun, hatinya selalu bersih. Apa cirinya hati yang bersih? Tidak pendendam, mudah memaafkan. Paci-paci ngatina itu tahu kalau orang-orang tidak pendendam,
Mekong kata ucafa aja ya dendam na. Terima kadami ya dek metoak dampang kolino akhirat bermasalah itu. Ya, makanya itu Nabi itu pesankan kepada Aisyah, ya kalau kau matinro Aisyah, usahakan matinro ko rigo engkamu napurio mana saja salemu. Bagaimana caranya? Muhasabah diri ngaraman ngatasalan tawe dan maafkan kesalahannya sebelum tidur. Kenapa seperti itu? Nah, canggih Nabi tak tomatinro dengan membawa dendam, karena itu bisa merusak hati. Jadi itu cirinya toma kesingi hatina tidak pendendam, dek nama fadi hati, dek nama seri hati. Jadi kau tahu marah sekali. Kau je ya menre itawe tapi ya tu di malasa lasa tu fina diku berarti hati tu malasa. Toba ki banyak beristighfar. Kalau seperti itu, menre dale na bali bolaku ya to si camatin rumah taku itu bermasalah tita. Itu bisa diamati dari orang. Itu ciri penghuni sorga, hatinya selalu bersih. Apalagi kalau sombong, selalu merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar. Alena minasang toba ki, bermasalah hati kita itu. Jangan sombong, karena inilah yang merusak hati dan merusak hubungan dengan Allah, menjauhkan kita dari Allah. Makanya tu melebihkan ke hadir panguluta ini Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu pernah mengatakan begini, saya itu pernah terhalang salat tahajud 6 bulan karena satu dosa. Terhalang salat tahajud 6 bulan, meresak mas sampainya tahajud 6 bulan disebabkan satu dosa. Aga ya roh hurakatama masih engka tahu masih kiri melo duang tari melo duang tapa metok kalau natiku maka lelo sia sangyaro natu tari melo duang. Itu dosanya. 6 bulan saya susah salat tahajud gara-gara ya roh. Makanya itu hati harus ditata. Jangan meremehkan orang, jangan berprasangka buruk kepada orang. Itu penyakit hati sangat besar pengaruhnya dalam hubungannya dengan Allah. Imam Hasan Basri orang yang bersih hatinya, makanya terhalang selama 6 bulan salat tahajud karena satu dosa itu. Makanya itu melebihkan ke hadir, itu dosanya hati sangat bahaya sebenarnya, bahaya. Makanya ciri-ciri penghuni sorga itu selalu berusaha membersihkan hatinya, tidak pendendam, tidak suka membenci, tidak suka mafaddiati, masiriati, sombong dan sebagainya, berprasangka buruk kepada orang lain. Itu yang harus kita lakukan, bersihkan hati kita kalau menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang kotor akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cirinya, lisak surugaiwe qalbun nakiyun, hatinya selalu bersih. Kada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya. Kada aflaha man tazakka, yang selalu mensucikan dirinya, Toma lebihkan ke hadir, itu yang ketiga, cirinya orang-orang yang penghuni sorga yang bisa diamati di dunia, hatinya selalu bersih. Yang keempat, yadun sahiyun, tangannya itu pemurah. Jadi kalau kita ngatanga ili sesuruh gaiwe malabo. Orang yang pemurah itulah cirinya ahlu sorga. Bahkan makanya Nabi ta al jannatu darul askhia, yaitu surga bolan atau malaboy. Orang kikir itu tidak ada tempatnya di sorga. Orang kikir tidak ada tempatnya di sorga. Makanya tuh melebihkan ke hadir, kalau kita ciri-cirinna tulis surga bisa diamati di dunia, malemma palawi agakanna kalau lena wong Allah taala. Cirinya orang pemurah itu begini. Pertama, dia memberi tanpa pamrih. Ya mekong kami itu tujuanna di balik memberinya itu belum tentu orang pemurah. Jadi orang pemurah itu memberi tanpa pamrih. Yang kedua, cirinya orang pemurah ya koma beres senam itu hapinadina, bukan berat, tapi masenam itu hapinadina. Kami tahu itu na puji meto mak berewe, dan memang itu sudah menjadi karakterna. Tapi yang kata tahu ya berat, berarti belum masuk dalam kategori orang pemurah. Tapi itu belajar di awalnya berat, akan komapan itu 5 pakor akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi orang pemurah. Yang ketiga, memberikan sesuatu yang tepat kepada orang yang tepat. Makanya itu lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu ya sangat malabu, dia memberikan yang terbaik.
buka maka yang ketua anu he cau nak pakai wi aleni tawe ya dia pana pemurah ya tu cau ni mandre mamaten aja wi aleni tawe tidak seperti itu, bahkan dia pilih yang baik untuk yang diberikan, itulah orang yang pemurah. Ya makanya itu Abdullah bin Umar bin Khattab, anak penguruta Umar bin Khattab itu ketika turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya roh Abdullah bin Umar bin Khattab engka pembantuna budakna na pujilada, lalu dia merdekakan budaknya karena makan Allah Ta'ala tidak sampai kalian pada kebaikan sebelum memberikan sesuatu yang paling kamu cintai. Saya sangat suka budak ini, saya merdekakan karena Allah sebagai aplikasi dari turunnya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang bisa surga malabo atau melebihkan ke hadir. Bahkan itu ada hadis menceritakan begini, salasa man kunna fihi adallahullahu tahta arsihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Engka telu gau icino-cinongi matu tawe kuarasa di bawah aras ditempatkan. Koya wana arasna puang Allah Ta'ala itaro matu asori monri di saat orang kepanasan di padang mahsyar. Orang kepanasan di padang mahsyar man rasa-rasa mana tawe, tapi dia bernaung di bawah tahta arsy, ya di bawah arasna puang Allah Ta'ala. Kenapa? 3 orang ini. Pertama, orang yang berwudu dengan sempurna di waktu yang susah. Kemudian yang kedua, al-maswi al-masajid fi zulim. Tau malalengi loki masigi riwattu mafatangi. Yang ketiga, wa it'amul ja'i tau berewe andre kitau malufue. Nah, itu tiga orang ini disiapkan naungan di aras riwattu marisana mana tahu tahu pasukku jenek na riwattu marisae. Yang kedua, malala loki masih riwat tuma petangi betuana ada selalu salat berjamaah. Yang ketiga, memberikan makan kepada orang yang lapar. 2 pemahaman atau vanrita takwe memberi makan kepada yang lapar. Pertama, orang miskin demeto gagan andre memberi makan kepada orang yang lapar. Yang kedua, pemahamannya memberikan buka puasa. Jadi buka puasa itu luar biasa. Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa dapat pahala berapa banyaknya orang yang berbuka pada waktu itu. Makanya itu sahabat-sahabat onro lo nak kasih apa buka ya rumah maresa de ega makan apa buka ngang wairenu tuli nafas dia nampak lelengang nobi tahu na penungi jolo sebelum dia berbuka. Kenapa? Lo lada ilolongan ni apalana berbuka puasa. Itu dia mengharap, bukan persoalan linona. Kona mana kamana hawirinu mimawabira, bukan persoalan dunianya itu. Karena dia memang dengan ikhlas mencari pahala akhirat, bukan mencari kebanggaan, bukan mencari lo imam mengambil nama, tidak. Hanya disuguhkan air minum kepada orang yang berpuasa. Makanya luar biasa pahalanya orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Bahkan engka guru tamakada salah satu caranya ya kalau itawe lolongan Lailatul Qadar pada cengi puasana aja tak ada Lailatul Qadar turun di malam hari ya kalau tak puasa sila ada kilolongan Lailatul Qadar itu aja tak ada wani berarti wani miro to masam pajang qiyamul lail membaca Al-Quran mak baca kiako ramas sempajak ikwani nampak dia tak puasa kau sedena lolongan Lailatul Qadar itu. Pertama dia berpuasa, salah satu amalannya kan itu beramal di malam hari itu berdiri itu sudah memang, tetapi berpuasa di siangnya. Dan salah satu amal yang bisa memudahkan orang mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia memberikan buka puasa. Orang yang memberi buka puasa salah satu jalannya memudahkan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamu puasa kosowi naliseki wiramalamatu wenina dengan amalan-amalan yang baik. Apa bagi kalau ditambah memberikan amalan buka puasa, mafacitoni atina akan mudah naturungi Lailatul Qadar yaitu tahu. Jadi itu lebihkan ke hadir. Makanya kita berusaha, apalagi yang ke masagena-sagena, keluarkanlah harta kita di jalan Allah. Salah satu cirina tahu di surgawe mereka yang banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tahu malaboewe itulah cirinya di surgawe. Nah sengian rigurta dalam 4 ciri-ciri yang saya sebutkan ini. Jadi to malebihkan ke hadir, inilah 4 cirina tulis surga ya kalau kita ngatanga ikolino.
Yang pertama, wajahnya itu malihun, ceria. Ya, wajahnya itu terpancar di situ cahaya kesalehan, cahaya kesopanannya, cahaya perdamaian dari wajahnya. Itu cirinya pertama, tulis suruh gawe. Yang kedua, lisanun salihun, ucapan-ucapannya selalu yang baik-baik, keluar yang baik-baik, namo macai, namo maga, masih mampu mengontrol ucapan-ucapannya. Yang ketiga, kalbun nakiyun, hatinya selalu bersih, jauh dari asi benci-benci, asi salah-salah, dendam, pedih, hati, seriati, kojiriale, sombong. Itu hatinya selalu berusaha dibersihkan. Yang keempat, tangannya itu pemurah, malemak mitu bere, malemak mengeluarkan di jalan-jalan Allah, malemak palawi waramparana yakokenu madicenge. Maka inilah cirinya penghuni sorga yang bisa diamati di dunia ini. Saya kira ini yang saya sampaikan, mengingat kondisi waktu. Tidak lama lagi kita menunggu buka puasa, bersikir sambil menunggu buka puasa kita, karena salah satu waktu mustajab doa itu ketika menjelang berbuka puasa. Orang berpuasa dipastikan doanya diterima oleh Allah, oleh Nabi, apalagi waktu yang mustajab menjelang dia berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan, kemuliaan, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan dengan mendapatkan predikat takwa, ya, itkum minan nar, kebebasan dari api neraka, dan nanti kita berlebaran dengan predikat Aidil Fitri, kembali suci. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.